33 seperti biasa, letting go adalah kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Kita terus menyelami dan nggak pernah bosan untuk mendalami apa yang ditulis oleh David Hawkins, di mana letting go sangat-sangat shortcut lah ya. Letting go adalah cara shortcut untuk bagaimana kita bisa menghadapi kekinian. Dan ya seperti biasa mungkin sekarang ada letting in juga, ada letting go juga, ada move on. Apapun penamaannya intinya adalah bagaimana kita bisa menerima perasaan kita di sini sekarang saat ini. Karena yang terpenting, salah satu hal yang terpenting dalam hidup adalah bisa dan mau dan tidak menolak perasaan kita di sini sekarang saat ini. Oke teman-teman, saya selalu mau mengawali bahwa terima kasih atas teman-teman semua nih ya di semua platform. Luar biasa, semangat belajarnya sangat dahsyat gitu. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu semangat untuk mau belajar. Dan jangan lelah untuk mau belajar seperti biasa, karena apapun pembelajaran dalam hidup ini gak akan pernah selesai gitu. Jadi sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita gak tahu. Jadi mendingan kita terus mencari tahu. Stay low profile, stay humble gitu ya. Karena itu penting banget supaya kita, ya balik lagi, kita terus menerus mengosongkan diri gitu. Karena hanya yang kosong yang bisa diisi terus gitu kira-kira. Oke guys, terima kasih banyak, terima kasih semua teman-teman. Saya mau cek dulu sebelum kita mulai. Teman-teman yang di YT, suara saya jelas kah? Teman-teman yang di TikTok, oke suaranya? Sampai sini aman ya, suara clear? Ya, yang baru perdana letting go juga gak apa-apa. Oke aman, sip ya. Aman ya, sip, thank you teman-teman. Letting go ini udah episode ke-33 teman-teman. Ke-33 ini kita udah masuk ke state dari frekuensi ketakutan. Jadi mungkin saya jelasin dulu sedikit aja ya, mundur dikit, bahwa manusia ini adalah makhluk energi. Oke? Jadi energi kita ini adalah energi. Dan kita ini adalah vibrasi tentu saja. Jadi energi itu ada dua vibrasi. Hawkins mengatakan vibrasi ini dengan satu rumusan, ada power dan force. Ada energi yang membangkitkan dan ada energi yang konstruktif lah ya, destruktif dan konstruktif gitu. Ada energi yang membuat kita uplifting naik dan turun gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, di dua vibrasi ini ada 17 frekuensi gitu. Nah 17 frekuensi ini adalah frekuensi-frekuensi dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Nah saya ulang dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada level-level frekuensi rendah jangan sering-sering, hati-hati, tolong disadari gitu. Karena frekuensi-frekuensi rendah ini yang ngebuat kita akan ada di kehidupan yang gitu-gitu terus gitu. Dan sekali lagi ya teman-teman ya, tidak ada orang yang akan bisa menolong kita selain kita menolong diri sendiri. Gak akan ada orang yang mencintai dan menyayangi kita kecuali kita menyayangi dan mencintai diri sendiri. Salah satu cara untuk mencintai dirimu adalah naikkan frekuensinya. Ya sebisa mungkin jangan ada di level 200 ke bawah kalau bisa. Jadi kalau nanti tabelnya Hawkins tuh 200 ke atas itu 200 tuh aman, 200 ke atas itu oke, 200 ke bawah tuh not oke. 200 ke bawah disebut force atau vibrasi dengan energi yang destruktif, menghancurkan gitu. Ya. Saya baca dulu tabelnya untuk reminding, untuk kita untuk kita ulang-ulang. Level yang paling rendah disebut menyedihkan atau level yang disebut dengan yang namanya shame, rasa malu. Caranya gimana? Diterima. Dan jangan dimodifikasi perasaannya. Disadari dulu. Oke, kalau saya sering merasa malu, ada apa? Kok saya tidak menemukan kekuatan di dalam diri kita? Orang yang ada di shame selalu ngelihat dirinya tuh negatifnya. Sama sebagian besar dari kalian nih ya, kalau ngaca pasti ngelihat jeleknya dulu, kurangnya dulu. Gitu aja. Dan apapun yang kita lakukan terhadap orang lain itu pasti sering kita lakukan sama diri sendiri gitu. Udah pasti. Orang yang sering marah sama orang lain pasti sering marah sama dirinya. Orang yang sering komplain sama orang lain pasti sering komplain sama dirinya. Gitu. Nah jadi penting banget. Jadi hati-hati sama shame. Shame itu ada di level kehinaan. Dan ya sorry to say satu level di bawah shame itu biasanya ingin peniadaan diri gitu. Nah satu level naik, guilt, rasa bersalah, hati-hati ya. Terjebak dalam rasa bersalah berkepanjangan. Atau mungkin satu level berikutnya disebut apatis, keputusasaan.
Ya teman-teman, lelah boleh, capek boleh, tapi jangan menyerah lah. Please gitu ya, please do, jangan menyerah, jangan putus asa gitu. Karena ya itu tadi, keputusasaan itu akan menurunkan kita ke level merasa bersalah, kehinaan gitu. Itu level 3 level paling bawah di dalam tabel Hawkins yang bahaya gitu. Oke? Naik satu level itu banyak nyesal. Tahu gitu dulu. Gitu. Itu banyak sekali grief namanya, duka cita gitu. Nyesal terus kerjaannya. Naik satu level itu fearness, banyak ketakutan. Duh nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya gitu. Jadi itu banyak di level anxiety biasanya, kecemasan. Naik satu level disebut hasrat, amarah, pride, dan itu level yang paling bahaya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah kita udah ada di level 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari bawah yang disebut ketakutan. Nilainya tuh 100 kalau di tabelnya Hawkins gitu. Oke, nah maka ketakutan-ketakutan ini penting untuk teman-teman sadari lah gitu kira-kira. Oke, sip ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita jalan pelan-pelan, kita santai dan rileks. Semangat nggak malam hari ini by the way? Oke, are we okay? Ini kayak pada bobo nih gimana sih? Oke, semangat. Mantap ya. Oke ya. Clear ya. Oke, seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan tolong direspon pakai typing gitu. Karena kan nggak bisa ngomong. Saya nanya jangan ngomong ya, saya nggak dengar di typing ya. Nanti saya nanya oke, dan semua orang di kamarnya sendiri teriak-teriak oke. Jadi jangan gitu ya. Oke, fine. Oke, sip, thank you. Tidak perlu alasan berbuat baik karena sesuatu, karena cintalah aku berbuat baik. Bukan karena saya ibu berbuat baik kepada anaknya karena keharusan, karena dasarnya adalah cinta gitu. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, tidak bisakah kita melakukan sesuatu atas dasar cinta, bukan rasa takut dan rasa bersalah? Duh, aku berbuat baik kayaknya karena kalau nggak berbuat baik nggak enak deh. Hati-hati nih, ini tipis loh. Saya bisa bicara banyak karena memang ini sering ya. Banyak orang melakukan sesuatu kebaikan karena takut dosa misalnya. Karena kalau nggak melakukan itu kayaknya aku merasa bersalah banget gitu. Atau karena aku sebagai maka aku melakukan. Nah, jadi pertanyaan Hawkins keren banget nih. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, coba tanya deh sama diri sendiri. Bisa gak sih melakukan sesuatu tuh udah cinta aja? Gak usah pakai conditional yang lain gitu ya alasan. Bukan karena takut, bukan karena rasa bersalah. Aku tuh takut ya kalau nanti aku gak berbuat baik, nanti aku gak dibaikin sama orang gitu misalnya. Aku tuh takut atau aku tuh khawatir atau terutama sorry to say, orang baik adalah orang yang ingin terus menerus terlihat baik. Tolong bedain. Gitu ya, tolong dibedain nih. Karena terus menerus ingin terlihat baik, ya nggak gitu. Oke? Apakah rasa bersalah adalah satu-satunya alasan kita tidak menikam tetangga kita? Ini Hawkins keren banget nih ya. Mengapa kita tidak menikam tetangga kita? Karena kita mencintai dan peduli padanya sebagai sesama manusia yang secara intrinsik tidak bersalah dan berjuang untuk tumbuh, tetapi mungkin kesalahan dalam hidupnya sebagaimana kita. Tidakkah mengikuti ajaran agama akan lebih efektif jika dilakukan karena cinta dan apresiasi, bukan karena rasa bersalah dan rasa takut? Bisa nggak karena aku ini punya satu teori atau cara dalam sebuah agama, melakukan bukan karena takut tetapi karena cinta gitu. Saya ngomong banyak ya, ini saya ngomong pakai data ya teman-teman ya. Banyak ibu yang marah-marah sama anaknya nyuruh sholat karena ibunya takut masuk neraka gitu. Sehingga ketika ibunya nyuruh dengan ketakutan, maka yang disalurkan ke anaknya adalah ketakutan. Gitu. Jadi ditanya nih sama Hawkins, bisa gak sih gak usah takut gitu? Ya meskipun ya, kita tahu bahwa dogma dan doktrin agama itu memang banyak menggunakan fearness gitu. Gitu ya, dan ya itu tadi. Saya nolong dia karena saya ditugaskan atau saya disuruh sama agama. Ya bolehlah awalnya gitu. Tapi kan kenapa kamu nolong? Ya karena aku adalah cinta. Dan sorry to say,
pertolongan yang tulus tidak didasari oleh agamamu apa. Karena maaf ya, orang religius belum tentu punya moral yang bagus, belum tentu. Gitu. Sehingga itu tadi, Hawkins nanya, apresiasi aja. Masa sih nolong gara-gara seagama misalnya? Masa sih nolong gara-gara seiman gitu misalnya, quote and quote gitu. Ya. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita butuhkan dari rasa bersalah? Layanan apa yang mungkin kita dapatkan darinya? Apakah kita begitu bodoh sehingga berperilaku hanya karena rasa bersalah? Apakah kita begitu tidak sadar? Tidak bisakah pertimbangan dan perasaan orang lain menggantikan rasa bersalah sebagai motivasi untuk berperilaku secara layak? Aduh, aku tuh datang ke rumah dia karena gak enak. Sekali, aku tuh mau dengerin karena gak enak. 2 kali, diulang-ulang, kita akan jadi budak gak enakan. Fix. Dan sesaat gak enakan, kita akan kehilangan self-love. Dan sesaat kita kehilangan self-love, kita akan jadi budak. Dan kita akan berputar di situ. Gak bisa bilang no, gak bisa nolak, menutupi perasaan terus, dan fake gitu ya, berpura-pura gitu. Senyum di sini tapi di sininya, gitu. Gitulah kira-kira. Ya, dan teman-teman ini kalau nggak dilatih sekali lagi ya, kalau ini tidak dilatih nggak bisa. Letting go sama seperti teman-teman dulu belajar naik sepeda. Hanya orang yang udah tahu belajar dan latihan sepeda tahu mana titik balance. Ini kan tipikal teman-teman ini naik sepeda dulu pasti roda 3-nya dulu ya, pakai roda kecil-kecil tuh, 2, ada 2 di kanan, 2 di kiri gitu misalnya. Auto balance dulu, begitu dicabut, beda nih. Oke. Pelatih kita, orang tua kita, siapa kita dari diri luar diri kita cuman, ayo, tambah lagi kecepatannya, rem. Semua cuman bisa ngasih dorongan dari luar, tapi kalau kita yang tidak melatih keseimbangan itu, nggak akan ada yang bisa ngajarin. Jadi mau nanti ngomongin meditasi, mau nanti ngomongin letting go, mau nanti ngomongin teknik apapun, pembelajaran apapun, tidak ada yang bisa membuat kita seimbang kalau kita nggak tahu titik seimbangnya seperti apa. Jatuh, coba lagi. Jatuh, coba lagi. Jatuh, coba lagi. Sampai akhirnya tahu bahwa oke, titik seimbangnya ada di sini. Dan hanya pada naik sepeda lah, hanya ketika kita bergerak kita nggak akan jatuh. Karena kalau diam, jeps. So that's why, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Semesta tidak pernah diam dan hidup ini selalu dinamis. Maka balance dan move on. Balance dan move on. Kenapa? Karena sesaat kamu diam, kamu akan jatuh. Sesaat kamu tidak mengalir, kamu akan jatuh gitu. Anyway. Guys, ini cerita sepeda nggak ada di sini sih. Cuman sekali lagi, letting go ini racikan dari apa yang saya pelajari. Jadi teman-teman sekali lagi kunyah juga, racik juga sendiri dan aplikasikan gitu. Oke guys, sip ya. Jadi mau tiap hari dengerin letting go, mau tiap hari baca letting go. Kalau nggak latihannya, kalau nggak latihan bikin balancingnya, ada deh. Gitu ya. Sip ya. Sip, mantap. Ketika kita mengkaji masalah-masalah ini dan melihat asal-usul sosialnya, kita tahu bahwa abad pertengahan masih jauh dari selesai. Inkuisisi hanya mengambil bentuk-bentuk kekejaman baru yang lebih halus. Kita tanpa sadar telah meyakini sistem kenegatifan yang saat ini mengendalikan planet ini. Tidakkah menciptakan rasa bersalah secara masif adalah bentuk kekejaman? Dan lucu ya, ini kalau di dunia Matrix tuh menjadi konstruksi sosial dan mental gitu. Kita telah membiarkan orang lain memprogram kita dengan metode-metode penyiksaan diri. Teman-teman, semua apapun selain cinta, quote and quote ya, itu dilatih dan diinstal. Marah itu dilatih. Benci itu diajarkan. Kita telah membiarkan orang lain memprogram kita dengan metode-metode penyiksaan diri. Dan kita suka gak suka, mau gak mau,
based on nurture, dari luar, terprogram, terinstall, dan kita keluar dari jati diri gitu. Dan yang menarik adalah ketika kita melihat yang palsu itu adalah diri kita lagi terjebak dalam tanda petik untuk tidak kembali kepada jati diri gitu. Ya, kalau di film Matrix itu kamu mau pilih pil biru, nyaman tapi membodohkan dan memenjarakan, atau kamu mau pilih pil merah, nggak nyaman tapi membebaskan, penderitaan yang membebaskan gitu. Dan that's your choice, itu adalah pilihan. Oke? Ya keluar dari kebiasaan kan nggak nyaman ya. Tapi siapa yang akan membuat kita keluar dari kebiasaan? Nggak ada. Maka orang yang tidak punya skill menerima ketidaknyamanan, ya pasti akan susah berubah. Dan sesaat tidak merubah kebiasaan nggak akan merubah hidup gitu anyway. Kita telah membiarkan orang lain memprogram kita dengan metode-metode penyiksaan diri, dan kita bisa melihat bahwa kita kemudian mengajak orang lain untuk menyiksa diri mereka sendiri sebagai balasannya. Sadar nggak, orang tua ngasih pendidikan yang sama, kita nggak punya critical thinking, dan kita akan memberikan pelajaran yang sama dari orang tua untuk pelajaran kepada anaknya gitu. Diwariskan. Ya itu samsara lah, muternya di situ lagi gitu. Kita telah membiarkan diri kita dimanipulasi oleh rasa bersalah. Dan kita kemudian menggunakan mekanisme rasa bersalah yang sama untuk mencoba mengeksploitasi dan mengendalikan orang lain. Kitanya ngerasa bersalah, dan perasaan ini yang ditanamkan ke orang lain dengan harapan kamu berbuat kebaikan ke aku dengan atas dasar kamu merasa bersalah kepadaku. Ayo maafin gak? Kalau gak kamu salah misalnya. Jadi nular tuh teman-teman. Jadi satu circle kerjaannya melakukan sesuatu dengan apa? Rasa bersalah aja terus. Muter aja terus. Gitu ya. Sejauh mana kita tidak membiarkan diri kita mengalami realitas diri sejati kita direpresentasi oleh kekesalan kita terhadap mereka yang melakukannya. Kita membenci semangat mereka di bidang-bidang di mana kita merasa tak mampu melakukannya. Ya kan? Tetangga beli kompor yang panas gue. Tetangga beli mobil julid. Gitu. Terus selalu ada alasan untuk ngebuat sesuatu yang di luar diri kita tuh gak kita terima. Duh bahasanya tuh dengki, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu. Anyway. Tuh hati-hati gitu ya. Kalau ada kayak gitu tuh hati-hati aja. Kita membenci semangat mereka di bidang-bidang di mana kita merasa tak mampu melakukannya. Kenyataan ini dijelaskan oleh kisah tentang seorang lelaki yang menyusuri pantai dan mendatangi seorang nelayan yang membawa seember penuh kepiting. Ia berkata kepada nelayan itu, "Sebaiknya kau tutup ember itu jika tidak ingin kepiting-kepitingnya keluar." Sang nelayan menjawab, "Oh tidak perlu. Kau lihat, ketika satu kepiting merayap naik ke sisi ember untuk keluar, kepiting-kepiting lain akan meraihnya dan menariknya kembali, jadi tidak perlu penutup." Nah keren ya. Tenang aja, nanti kalau society kepiting-kepiting itu udah mulai saling gak enak atau saling gak membuat orang membebaskan dan bahagia, semua narik ke bawah juga gitu. Nah teman-teman, jangan-jangan, bukan kita ya orang lain aja ya kalian lah ya. Kita semua jangan-jangan kepiting-kepiting di dalam ember nelayan itu gitu. Ya, hati-hati gitu. Ada yang mau naik dikit turunin lagi, julid lagi gitu. Misalnya. Ini bagus ya Hawkins ngasih perumpamaan keren gitu tentang si kepiting gitu. Jadi buat kalian geng kepiting, jadi ada dua ya, satu gorila, dua kepiting, terserah lah. Mau jadi yang mana pilihan Anda. Gitu ya. Pokoknya urusan kepiting, ada yang mau bebas, tarik lagi, jangan, gak boleh bebas, turun lagi gitu. Turun lagi gitu. Gitu kira-kira. Ya.
Ketika kita terus melepaskan rasa bersalah, menjadi semakin ringan dan bebas. Jadi letting go, bebas. Artinya seseorang yang apa ya, tidak memodifikasi, dia jadi freedom. Jadi gini, ketika kita terus melepaskan rasa bersalah, menjadi semakin ringan dan bebas, sayangnya kita akan melihat bahwa sifat dunia seperti ember kepiting itu. Dan kemudian seluruh kenegatifan itu menjadi jelas. Ketika kita sadar sepenuhnya terhadap tagihan barang-barang yang telah kita jual, sangat mungkin kita akan merasakan amarah dan hasrat kuat untuk menjadi terbebaskan dari batasan-batasan negatif. Ntar guys. Aduh nge-lag ya. Masih oke nggak? Udah. Aman ya? Aman, oke. Sorry. Saya ulang ya. Dan kemudian seluruh kenegatifan itu menjadi jelas ketika kita sadar sepenuhnya terhadap tagihan barang-barang yang telah kita jual, sangat mungkin kita tidak merasakan amarah dan hasrat kuat untuk menjadi terbebaskan dan batasan-batasan negatif. Poinnya apa sih? Poinnya apa? Latihlah diri untuk lepas dari rasa bersalah. Begitu ada rasa bersalah, oke, saya sedang mengalami ini. Dah, sesaat dia diiyakan, diakui, nanti volumenya turun. Coba rasain aja. Dan ingat, kayak naik sepeda, latih lagi, dan latih lagi. Oke guys, asik. Bab 6 selesai nih guys. Kita cheers dulu dong. Jadi kita akan masuk ke bab 7. Gila ya, 33 episode, 6 bab, lumayan ya. Nggak kerasa nih. Kita mau setahun loh berletting Gloria nih. Baru 7 bab, ya nggak apa-apa lah ya. Kan bukan yang paling penting, bukan cepat selesainya gitu ya. Tapi setiap prosesnya bisa dinikmati gitu. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Dapat ya? Sip. Oke, bab 6 selesai, kita akan loncat ke bab 7. Kita akan jump ke bab 7. Bab 7 itu udah mulai masuk ke level yang namanya hasrat atau desire. Hasrat atau desire itu levelnya di 125. Jadi pandangan tentang Tuhan itu kalau orang banyak hasrat tuh menolak terus. Jadi artinya apa? Dia tuh tipikal yang gak pernah tahu rasa cukup gitu. 5 pengen 10, 10 pengen 20, 20 pengen 25. Gak pernah cukup aja, kayak minum air garam, minum air lautan. Saya pernah dikasih tahu ya sama teman saya. Bu, jangan sekali-kali masuk ke level yang namanya judi. Satu, kamu menang gak puas, kamu kalah penasaran. Dan itu sama seperti kamu meminum air laut. Makin kamu banyak minum, karena asin makin kamu haus gitu. So teman-teman, hal yang paling mewah dalam hidup itu adalah bisa menjadi orang yang merasa cukup. Karena sorry ya, banyak belum tentu cukup. Kurang apalagi, cukup ya cukup gitu. Gitu ya, jadi itu penting sekali untuk menyadari. Nah, pandangan tentang hidup itu kalau orang yang di hasrat atau desire, itu pasti banyak mengecewakan, banyak banget kekecewaan deh. Kenapa? Karena banyak maunya kan, kurang terus gitu. Gitu ya. Dan emosinya tuh biasanya craving, tamak gitu. Dan prosesnya jadi perbudakan. Yang tipikal pokoknya harus sekarang, pokoknya harus punya. Ya, diperbudak sama merek, diperbudak sama produk baru, FOMO gitu. Nah intinya hasrat itu ada di 125 gitu. Ya. Oke, kita masuk ke dunia hasrat. Kalian masih berhasrat nggak untuk belajar? Kata-kata hasrat tuh menarik ya. Hasrat di sini dalam bahasa Inggrisnya desire. Sekarang tanggal berapa ya?
5 Januari. Jadi bab 6 selesai 5 Januari 2005 jam berapa guys? 24.7. Oke. Supaya nanti kapan-kapan pas ngelihat lagi buku ini, 5 Januari udah ada di sini nih gitu, ya. Jadi nanti kalau di tahun 2030 kalian masih gitu-gitu aja, nah ini jadi catatan ya tuh 5 Januari. Nah, nggak ngerti-ngerti juga ya berarti udah kelamaan belajar tapi nggak praktek-praktek gitu misalnya. Misal ya. Alright. Emosi ini berkisar dari keinginan ringan hingga keinginan obsesif yang didorong oleh ketamakan untuk mendapatkan sesuatu atau seseorang. Kayaknya kalau ada kata-kata mendapatkan seseorang ini banyak yang relate nih ya. Jadi tamak gitu, kayaknya aku harus dapat dia deh. Nah gitu, misalnya, misal ya. Ini zaman-zaman SMA kayaknya sering kalian ya. Ya, oke. Emosi ini juga diekspresikan sebagai keserakahan, obsesi, rasa lapar, iri hati, kecemburuan, kemelekatan, penimbunan kekejaman, perasaan obsesif untuk mendapatkan sesuatu, keriangan dan keliaran yang tak terkontrol, sikap berlebihan, ambisi berlebihan, sikap mementingkan diri sendiri, nafsu birahi, keposesifan, kontrol, glamorisasi, ketidakpuasan dan ketamakan. Tak pernah puas, tak pernah cukup, pokoknya harus punya. Buset, panjang banget ya. Kalau kalian udah nonton Squid Games, ini contoh yang paling gampang di film itu tuh. Dah. Urusan udah ngelihat uang jatuh tuh, udah langsung tuh. Nggak ada temen, nggak ada lawan, nggak ada kawan, udah pokoknya sikat aja udah. Gitu ya, dan itu menarik tuh. Ya, cuman satu sih di season 1 yang sangat buat saya dapat banget satu quote dari si Oh Il-nam. Seseorang yang sangat kaya dan seseorang yang sangat miskin itu punya satu hal yang sama, bosan gitu. Dua-duanya bosan gitu. Jadi sangat kaya bosan bikin yang enggak, sangat miskin bosan sama bikin yang enggak juga gitu, quote and quote ya. Dan itu menarik gitu. Jadi kalau kita lihat dari kualitasnya ya nggak beda jauh lah gitu kira-kira. Saya mau tanya dulu deh sama teman-teman di sini ya. Ini di antara semua ini, let's say kalau kita bicara ada kata-kata yang highlightsnya disebut kecemburuan. Entah itu kecemburuan dalam aspek apapun gitu ya. Saya mau nanya dulu deh, pengen tahu berapa persen. Kita main jujur-jujuran aja ya teman-teman ya. Kalian tipikal orang yang pencemburu nggak? Coba iya atau enggak gitu. Yes or no? Coba pengen tahu. Yes or no? Iya benar. Yes. Iya. 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 Ya nggak apa-apa jujur aja kan. Kita kan lagi main jujur-jujuran. Ini kan bukan masalah benar atau salah. Nah siapa tahu yang lagi saling ngeceng ketahuan, oh dia ternyata pencemburu gitu. Siapa tahu kan ya di sini ketemu gitu yang lagi saling ini. Ya oke. Oke sip. Thank you teman-teman, makasih. Ya memang di data tuh hal yang paling membuat hasrat tinggi itu adalah rasa cemburu sih. Dan cemburu itu luas ya teman-teman ya. Dan semakin mencemburui, semakin menggenggam biasanya. Gitu ya. Dan semakin menggenggam, semakin dia quote and quote membunuh gitu. Jadi alih-alih kamu tuh kan suka ada gini di drama-drama sinetron, kamu tuh kok nggak cemburu sih, kok nggak sayang gitu. Nah itu lucu sih, gitu. Karena sayang itu bukan masalah cemburu sih, gitu. Nah, beda antara posesif, melekat dan true love. Nah, nanti kita bahas ya. Sip, thank you teman-teman jawabannya, terima kasih. Kualitas yang menyadari emosi ini adalah dorongan kompulsifnya. Ketika kita dalam pengaruh hasrat, kita tidak lagi bebas. Nah, dengerin baik-baik ya. Once lagi ada hasrat, kita lagi masuk penjara. Contoh,
Kan brand-brand gede tuh pinter banget 11-11, 12-12, 1-1 misalnya ya dengan teknik-teknik marketing gitu ya. Dibikin FOMO lah, dibikin pokoknya gimana caranya kita ada di penjara nggak bebas karena kenapa? Craving menginginkan sesuatu. Saya rasa kita pernah mengalami inilah gitu ya, yang lagi masa pengen-pengennya banget gitu. Apalagi sorry to say ya, ketika seseorang memaksakan diri untuk fit kepada satu circle, yang circle itu sebetulnya bukan levelnya dia, tapi karena dia mau pansos di situ misalnya, karena dia perlu nama gara-gara circle itu misalnya, wow udah tuh, selesai aja. Itu pasti akan kelelahan banget gitu. Dia pretending, dan dia bangga dengan brand-brand yang dia pakai. Ya apalagi orang yang mati-matian untuk mencari validasi gitu. Wah udah deh gitu. Sampai ngutang buat beli tas branded gitu untuk diterima di society. Dan dia pusing sama tagihannya. Jadi korupsi dan seterusnya gitu. Anyway. Nah saya lagi bicara fakta ya teman-teman ya. This is true, ini terjadi gitu. Anyway. Kita dikendalikan olehnya, dijalankan olehnya, diperbudak dan dicocok hidung olehnya. Selesai. Di sini sekali lagi poin penting dari kebebasan adalah apakah kita telah memilih secara sadar untuk memenuhi keinginan tertentu atau apakah kita hanya dikendalikan secara membabi buta oleh program-program dan sistem-sistem keyakinan bawah sadar. Ini menarik nih. Si keyakinan bawah sadar ini nih. Gitu ya. Jadi ya kita penting untuk melatih ya teman-teman. Hati-hati sama hasrat gitu. Apalagi nih kemarin kan ya kita tahu ya orang berhasrat dan berambisi untuk mendapatkan jabatan lah, gelar lah. Sampai ya udah kita tahu ya, kita dipertontonkan sama drama-drama orang yang berhasrat misalnya. Apapun itu, hati-hatilah bahwa ketika kita lagi ada di level itu, udah pasti kita lagi diperbudak gitu intinya. Anyway. Hasrat sebagai hambatan, gitu ya. Keyakinan bawah sadar itu apa? Keyakinan bawah sadar adalah sebuah program yang sudah jadi kebiasaan kita. Jadi kalau boleh saya gambarin, ada segitiga nih ya, anggap nih segitiga. Di atas 2% itu namanya alam sadar. Supaya gampang dua dulu aja ya, 98%-nya alam bawah sadar. Di mana kebiasaan, ya, pola pikir kita, paradigma, mindset itu ada di bawah sadar kita. Gitu. Jadi sesaat kita ngelihat orang dan kita menilai orang itu langsung ngejelekin, itu pasti di alam bawah sadar. Pasti. Dan itu jadi kebiasaan. Begitu ngelihat langsung menilai, begitu ngelihat langsung menilai gitu. Yang bahaya, lihat, nilai sebentar langsung melakukan sesuatu. Nah, itu didorong oleh bawah sadar gitu. Ya, paradigma ada di bawah sadar kita. Di subconscious mind kita. Gitu. Ntar ya, pendalaman alam bawah sadar kita akan bahas di bukunya Joe Dispenza anyway. Tapi kurang lebih gitulah kira-kira teman-teman. Makanya kenapa penting untuk reinstalling atau reprogramming subconscious mind kita. Alam bawah sadarnya penting untuk di reinstall. Dengan cara apa? Latihan, menjeda. Merubah kebiasaan gitu. Ya, karena kalau kalian, saya, kita semua tidak merubah alam bawah sadar itu, kita nggak ngerubah kebiasaan. Dan sesaat kita tidak merubah kebiasaan, kita tidak akan merubah hidup, gitu. Oke? Hasrat sebagai hambatan. Anyway. Seringkali muncul kurangnya pemahaman tentang fungsi keinginan dan hasrat. Ilusi utamanya terlihat dalam pernyataan, satu-satunya cara mendapatkan apa yang kuinginkan adalah dengan menginginkannya. Jika aku melepaskan hasratku, aku tak akan mendapatkan keinginanku. Nah ini kalau udah pengen banget ya, buta gitu. Sebenarnya yang terjadi sebaliknya. Hasrat, terutama hasrat yang kuat, misalnya ketamakan, seringkali menghalangi kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini keren nih. Jadi justru ketika bernafsu banget,
karena kita tidak melihat lagi opportunity kanan kiri yang gimana. Pokoknya ini, banyak yang berpikir ketika dia didorong oleh hasratnya dia akan mendapatkan, justru ketika hasrat itu sedang menguasai kamu, hasrat itu justru akan menjadi penghambat untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa demikian? Sebenarnya cara sesuatu mendatangi hidup kita adalah karena kita telah memilihnya. Itu merupakan akibat dari niat kita atau kita membuat keputusan untuk memperolehnya. Sesuatu datang ke dalam hidup kita terlepas dari hasrat. Penghasratan sebenarnya hambatan bagi pencapaian atau perolehannya. Ini karena hasrat sejatinya bermakna aku tidak punya. Nah, tarik ya. Jangan heran kenapa banyak doa gak kekabul, karena lagi doa dia berhasrat doanya. Begitu doa, dia lagi ada di state yang rendah banget gitu. Ingat ya, yang kita refleksikan itu yang kita akan dapetin gitu. Keren nih Hawkins nih. Once kamu berhasrat, means kamu sedang ada di level rendah. Aku gak punya gitu. Gitu ya. Makanya kan menarik banget. Your feeling is your prayer. Ketika kamu merasa keberlimpahannya udah ada, gak perlu ada dulu aslinya, maka itu yang akan kita undang. Ingat ya, kita akan mengundang perasaan kita. Selesai. Contoh. Sesaat kita pengen memiliki sesuatu atau pengen apapun lah begitu ya. Kira-kira apapun itu. Terus di dalam ada gini, kayaknya gak mungkin deh. Nah udah. Sesaat kalian ngomong kayaknya gak mungkin, lagi ngomong aku gak mau. Nah semesta tahu. Hasratnya gede tapi perasaannya kayaknya gak mungkin deh. Mungkin atau enggak, not our business. Urusannya semesta. Mungkin atau tidak bukan urusan kita. PR kita adalah berproses atau enggak gitu. Sama kayak berhasrat. Orang yang berhasrat means artinya aku gak punya. Maka terus-terusan dalam perasaan hampa gitu. Terus-terusan dalam perasaan yang down, di bawah, kurang terus gitu. Kenapa? Nggak punya. Ingat teman-teman waktu kita pernah bahas toxic sukses. Salah satu orang yang mengalami toxic sukses adalah dia nggak pernah ngerasa komplit hidupnya. Mau rumahnya segede apa, hartanya sebanyak apa, tetap aja, aduh gak apa-apa. Kayak ini nih, mak-mak mau ke undangan, buka lemari, aduh aku tuh gak punya baju. Gak punya baju gimana, udah 2 lemari penuh ngomong aku gak punya baju gitu. Ya contoh itu sih contoh ya, contoh aja. Misal ya gitu. Nah dengan kata lain, jika kita mengatakan bahwa kita menghasrati sesuatu, kita mengatakan bahwa itu bukan milik kita. Ketika kita mengatakan bahwa itu bukan milik kita, kita menempatkan jarak psikis antara diri kita dan apa yang kita inginkan. Jarak ini menjadi hambatan yang menguras energi. Keren banget ini. Makanya ya, sorry ya, ada orang tipikal gini, gak mau beli kenapa mahal. Bukan mahal, bilang aja gak punya uang, dah gitu. Karena mahal tuh relatif. Gak ada uangnya. Dan gak pantas kayaknya aku gitu. Jadi merendahkan gitu. Ini kan tipikal orang-orang yang kalau datang ke restoran yang dilihat kolom kanannya dulu berapa. Nah, bukan kolom kirinya dulu gitu. Ya memang sih harus diselaraskan, iya betul. Cuman gimana ya? Beda antara irit sama pelit gitu teman-teman, paham ya? Saya punya temen loh ya, orangnya irit banget, saking iritnya jadi kayak nyiksa diri gitu. Ya ampun, gak gitu juga kali gitu misalnya. Misal. Ya itu beda tipis tuh. Saya ulang ya, ini menarik banget sih. Menarik banget nih. Ketika kita mengatakan bahwa itu bukan milik kita menempatkan jarak psikis antara diri kita dan apa yang kita inginkan. Jarak ini menjadi hambatan yang menguras energi.
Sekali lagi ini keren banget ya. Ketika kita mengatakan bahwa itu bukan milik kita menempatkan jarak psikis. Jadi jauh gitu. Ngelihat kayaknya nggak mungkin deh. Udah nggak mungkin aja. Punya tapi milih yang ya balik lagi ya, proper tuh penting loh. Sekali lagi beda antara irit dan pelit itu beda. Nanti kita belajar ilmu royal ya teman-teman. Saya pernah spill di VT ya. Ini buat bapak-bapak sih. Bagi para bapak-bapak, kalau ingin mendapatkan keberlimpahan total, penting banget untuk royal sama istrinya. Dah gitu. Sok royal aja sama istrinya. Gitu. Itu muternya kencang banget pasti gitu. Ya. Ini ngomong soalnya di sebelah ada istri saya ya, biar bisa boleh nambah sejam lagi ya. Gitu ceritanya. Ya. Oke, lanjut. Yang mustahil menjadi mungkin segera setelah kita penuhnya berpasrah. Ini karena hasrat memblokir proses penerimaan dan mengakibatkan rasa takut jika tidak mendapatkannya. Oke? Energi hasrat pada dasarnya adalah penolakan bahwa apa yang kita inginkan adalah milik kita. Ini menarik nih. Energi hasrat pada dasarnya adalah penolakan bahwa apa yang kita inginkan adalah milik kita. Gini teman-teman. Tubuh kita, otak kita, itu dia nggak tahu kejadian langsung sama kejadian yang ada di dalam memori dan ilusi gitu. Contoh ya. Kalau kita di hutan ketemu singa, maka kita akan rasanya ketakutan di hutan. Tapi singanya nggak ada di depan kita, singanya ada di sini, ketakutan itu bisa terjadi. Bener nggak? Ini nge-lag. Check 1, check 2. Oke. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya ada di sini, tubuh kita, respon kita nggak pernah beda mana kejadian nyata dan mana ada yang diilusi. Makanya ini banyak banget nih ya jurus-jurus gini. Fake it until you make it. Meskipun kamu belum punya, pura-pura kamu ngerasa udah punya aja. Kenapa? Karena yang terpenting itu bukan dapat dulu bendanya, tapi rasanya dulu gitu teman-teman. Makanya kalau pasti nih ya yang sering-sering belajar law of attraction gitu ya. Ada dulu dipasang dulu fotonya. Dirasa-rasain dulu gitu. Itu oke loh. Tapi itu penting ya, bukan hanya itu gitu. Ya balik lagi, foto dipajang tapi gak ngapa-ngapain. Terus ditanya, udah berapa lama masang foto? 10 tahun, udah punya? Belum juga. Emang ngapain? Ya nunggu aja di kamar ngeliatin fotonya, ya gak bisa. Gak gitu juga gitu ya. Gak gitu juga, keles gitu. Makanya law of attraction sama law of action itu gak bisa lepas gitu. Teman-teman gak tahu kenapa ya. Dari dulu ini pengalaman subjektif saya gitu ya. Saya tuh kalau mau show itu selalu beneran sebelum show tuh ngegambarin semua apapun semua, wah udah deh apapun gitu ya yang terjadi gimana apa dan lain. Dan hampir 99,99% it's happening. Itu menarik sih gitu. Nah jadi poinnya bukan apa yang datang tetapi bagaimana si abundance, rasa kebersyukuran dan rasa kelimpahan yang ada, itu gak perlu nunggu ada dulu gitu. Karena kenapa? Begitu, contoh nih, saya pengen Ferrari lah, anggap aja begitu. Udah, anggap aja Ferrari udah ada di garasi saya gitu. Aduh, kebuka tuh. Kebuka lagi tuh. Nah, ketika kebuka, vibes-nya beda tuh. Karena udah ada rasanya gitu. Tapi teman-teman rasain deh. Contoh nih ya, ini pengalaman juga sih. Setiap pengen handphone baru misalnya, kenikmatan ketika beli handphone baru itu waktu bayar, udah selesai. Abis bayar, megang,
Gini doang, udah aja. Terus yang dipakai itu lagi gitu misalnya. Nggak terlalu gimana-gimana banget misalnya. Ini dulu zaman saya pernah teradiksi oleh latest update gitu, saya pernah gitu ya. Dan itu yang saya rasain bahwa oh ternyata adiksinya bukan kebutuhan gitu. Tapi adiksinya karena keinginan gitu. Gitu teman-teman. Oh zaman dulu kalau ada drone terbaru misalnya, ada handphone terbaru, nggak bisa kalau nggak punya gitu. Padahal nggak penting-penting amat, nah udah bisa ngerem sih. Nah cuman ngerti gitu bahwa oh ternyata nggak gitu juga sih gitu. Gitu ya. Nah jadi balik nih, fake it until you make it itu penting sekali. Kenapa? Karena sesaat kita ada hasrat, kita lagi menjarak secara psikis gitu. Let's say di situ ada perkataan aku nggak punya gitu. Ya. Dengan kata lain, jika kita mengatakan bahwa kita menghasrati sesuatu, kita mengatakan bahwa itu bukan milik kita. Ketika kita mengatakan bahwa itu bukan milik kita menempatkan jarak psikis antara diri kita dan apa yang kita inginkan. Jarak ini menjadi hambatan yang menguras energi. Gitu. Tapi ini belum berhasil sama Angelina Jolie sih. Itu emang jaraknya jauh kali ya. Yang mustahil menjadi mungkin segera setelah kita sepenuhnya berpasrah. Ini karena hasrat memblokir proses penerimaan dan mengakibatkan rasa takut jika tidak mendapatkannya. Nah, nih ya. Kalau nggak pakai yang baru nih ya, gimana ya? Orang pasti ngelihatnya alah, gitu loh teman-teman. Sadari deh, jangan-jangan kebanyakan yang kita lakukan adalah sesuatu untuk memuaskan orang lain, di mana orang lain yang kita coba puaskan, dia juga nggak peduli-peduli amat, gitu kira-kira. Ya, itu penting tuh. Cuman ya itu jadi apa ya? Jadi mindset mau nggak mau gitu. Kalau ada di level itu ya. Anyway, setiap level ini secara subjektif saya pernah mengalami gitu ya teman-teman. Jadi apa yang saya ceritain, apa yang saya alami gitu. Energi hasrat pada dasarnya adalah penolakan bahwa apa yang kita inginkan adalah milik kita. Jadi semakin berhasrat, semakin ada gap gitu. Ya. Jadi kalau hasratnya menggebu-gebu, ya hati-hati gitu. Makanya don't chase, jangan dikejar, attract, undang. Ingat gak waktu kita ngomongin kupu-kupu? Kalau di taman kita pengen ada kupu-kupu, jangan dicari kejar-kejar kemana, jangan usah. Beresin tamannya, indahkan tamannya, kupu-kupu pasti datang. Ya. Ini adalah cara yang berbeda dalam memandang pencapaian tujuan dari yang biasa kita lakukan berdasarkan pemrograman yang diajarkan dunia kepada kita. Kita terbiasa membayangkan ambisi dan kesuksesan sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kerja keras dan kebajikan-kebajikan etika kerja keras lah gitu kira-kira. Jadi ya pokoknya teman-teman maaf ya. Banyak yang berpikir bahwa kesuksesan datang dari kerja keras. Berapa persen orang yang kerja keras sukses gitu. Tapi bukan berarti jangan kerja keras, bukan. Kunci kesuksesan adalah kerja keras. Kayaknya semakin keras bekerja, semakin gak sukses juga ada gitu misalnya. Gitu kira-kira ya. Pernah gak ngerasain, ini saya sih ngerasain banget. Semakin gak nyari, quote and quote ya. Semakin gak nyari, semakin gak kekeh, semakin gak menggebu-gebu, semakin gak gimana, malah pada datang. Oh itu menarik sih teman-teman. Dulu waktu nyari banget, targetin banget, pengen banget, harus banget, gak nyampe-nyampe. Sesaat melepaskan itu semua, ya ampun, kok jadi datang sendiri ya gitu kira-kira. Pernah gak ngerasain gitu? Ya, nah itu namanya udah letting go kepada hasil. Maka kalau kita ngomong arti berpasrah, berserah, artinya apa? Bukan ngapa-ngapain, menyerahkan hasilnya kepada realitas, that's the point. Dan gak jadi beban gitu. Ya. Oke, keren Hawkins yang bagian ini keren, mantep. Ini termasuk pengorbanan diri
pengerahan segala upaya, ikhtiar mati-matian, pengencangan ikat pinggang dan semua kekerasan pada kerja keras. Ini kalau aku gak kerja keras gimana? Padahal boleh jadi dia hanya perlu istirahat 2 hari. Kerjaannya lebih berkualitas daripada 2 hari mati-matian dia kerjain, kualitasnya sama gitu. Itu gue banget sih zaman itu gitu. Wah, udah teman-teman. Ngerjain lagi, diproses lagi, gimana lagi ngerjain lagi sampai kayak yang lupa bahwa sampai ngerasa bahwa kalau waktu istirahat itu nggak produktif gitu. Kalau diem tuh nggak produktif gitu. Dan lupa bahwa istirahat adalah productivity terbaik untuk membuat recycling energi gitu misalnya. Nah yang lucu, lagi kerja mati-matian pengen istirahat, lagi istirahat nggak mau diem pengen kerja gitu. Jadi nggak pernah hadir utuh di sini saat ini tuh beneran akan nguras energi kok. Lagi di kamar, di rumah mikirin kantor, di kantor pengen di rumah gitu. Nah itu menarik tuh. Ya. Ketika kita melihat seluruh gambar besarnya itu terdengar sulit bukan? Oke juga nanya. Susah ya kelihatannya ya? Enggak sih, teman-teman yang udah sering nonton di sini sih udah nggak susah lah ya. Ya benar, ini melibatkan perjuangan dan perjuangan tersebut berasal dari penghalang yang kita tempatkan di jalan kita karena hasrat. Jadi semakin berhasrat, semakin aku tidak punya. Semakin aku tidak punya, semakin menjarak. Hasrat sama dengan kesulitan mendapatkan, dah gitu aja rumusnya. Jadi semakin berhasrat, semakin nggak akan dapat gitu kira-kira. Ya, nah, oke. Mari kita bandingkan cara kesadaran rendah yang sulit mencapai tujuan dengan level kesadaran yang lebih tinggi di mana kita telah mengakui dan melepaskan hasrat sehingga berada dalam keadaan yang lebih bebas. Dalam keadaan yang lebih bebas, apa yang kita pilih termanifestasi dalam hidup kita dengan mudah. Kita memasrahkan emosi dari hasrat dan sebaliknya hanya memilih tujuan, menggambarkan tujuan itu dengan penuh cinta dan membiarkannya terjadi karena kita tahu apa yang kita inginkan itu sudah menjadi milik kita. Oh, I know what I want, I already have it gitu. Saya tahu bahwa semua itu saya udah tiap hari ngerasain kok gitu. Fake it until you make it. Oh itu penting banget. Karena perasaan itu gak bisa diganggu gugat sih teman-teman. Meskipun sekarang mungkin let's say gitu ya. Gak bagus, dianggap gak bagus misalnya punya mobil. Tapi dinikmati, dirasain gitu. Dan di fake it until you make it itu tuh perasaannya gitu. Nah perasaan itu nanti yang akan narik gitu intinya. Gitu ya teman-teman ya. Cobain deh. It works, always works. Serius. Beneran ini menarik banget. Jangan mengkerdilkan kamu yang kamu tuh sebetulnya luar biasa, tidak terbatas gitu. Saya sih kayaknya gak pantas. Udah ada gak pantas lah. Gak bisa lah. Terus saya tuh kadang-kadang suka agak gimana gitu ya. Kan suka banyak ketemu orang di jalan gitu ya. Terus ngobrol apa. Aku tuh kayak gak pantas. Ada tiba-tiba kayak gak pantas nih ngobrol sama Kang Abu gitu misalnya. Itu banyak banget loh. Kenapa sih harus kayak gak. Aku tuh ilmunya sedikit. Terus aku tuh status sosialnya gini kayak minder gitu teman-teman. Tuh suka gatal gitu ya sama kayak gitu. Ya, nyantai aja gitu ya maksudnya. Ya kita sesama manusia quote and quote gitu. Ya tapi itu tadi gitu. Karena gimana ya. Kalau gak pernah minder juga jadi over pede juga bahaya sih. Ya jangan juga gitu ya. Tapi maksud saya gini. Hati-hati dengan sesuatu yang merendahkan diri gitu. Karena mindset dan mindset itu yang diinstal oleh faktor eksternal gitu kira-kira. Ya teman-teman ya, itu very important.
Mengapa mengapa sudah menjadi milik kita? Ini kan yang tadi ya, saya ulang ya dikit ya. Kita memasrahkan emosi dari hasrat dan sebaliknya hanya memilih tujuan, menggambarkan tujuan itu dengan penuh cinta. Dan membiarkannya terjadi karena kita tahu apa yang kita inginkan itu sudah menjadi milik kita. Oke? Mengapa sudah menjadi milik kita? Dalam kondisi kesadaran yang lebih rendah, alam semesta dipandang negatif. Menolak, membuat frustasi, dan enggan. Seperti orang tua yang pelit. Dalam kondisi kesadaran yang lebih tinggi, pengalaman kita terhadap alam semesta berubah. Sekarang alam semesta menjadi seperti orang tua yang pemurah, penuh cinta, dan menyetujui tanpa syarat apa yang kita inginkan, dan itu adalah milik kita yang bisa diminta. Perbedaan ini menciptakan konteks yang berbeda, memberikan makna yang lebih berbeda pada alam semesta. Ayo dong teman-teman, sesaat kita melepaskan semua batasan, gak mungkin lah apa dan lain-lain, coba lihat deh. Itu kayak gak percaya, gak mungkin nih kayaknya, tapi it's happening. Gak mungkin nih bisa kesini, gak mungkin bisa gini, it's happening gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, ngelepasin si sekat-sekat penjara yang kita buat sendiri gitu intinya. Gitu. Meskipun dunia mungkin pelit dan bersikap memusuhi orang lain, tak ada alasan mengapa kita harus meyakini paradigma itu. Ketika kita meyakininya, keyakinan itulah yang akan mewujud dalam hidup kita. Ya sorry ya, 99% gak gini masalahnya. Ini berlaku hanya orang yang 1% gitu kira-kira. Ya balik lagi ya, kalau kita udah ada di lingkungan 99% seperti itu, pasti akan jadi social belief kan, pasti akan jadi collective consciousness gitu kira-kira. Ketika kita mengalami pelepasan hasrat, kita mulai melihat bahwa apa yang telah kita pilih akan terwujud dalam hidup kita hampir secara ajaib. Apa yang bertahan di dalam pikiran cenderung terwujud seperti yang dikatakan sebelumnya. Selama masa pengangguran yang tinggi, beberapa orang tidak hanya bekerja, melainkan bahkan memiliki 2 atau 3 pekerjaan. Ingat ya waktu di episode berapa tuh? Ketika pengangguran dibaca di mana pengangguran, aduh susah kerja. Dengan dia mengontrol dan membuat dirinya susah, maka kerjaannya nggak datang-datang. Tapi ternyata di musim pengangguran, ada yang orang punya kerjaannya 2, 3, atau 4 gitu. Gitu kira-kira. Itu menarik sih teman-teman. Ya kayak yang pernah saya cerita ya, waktu zaman pandemi COVID, serius teman-teman. Buat saya pribadi, COVID-19 itu tuh beneran super anugerah sih. Serius itu beneran. Istirahatnya dapat. Semua deh. Makanya saya suka gak enak quote and quote ya. Kalau ditanya sama media gitu, Kang apa pandangan tentang COVID-19? Aduh. Yang lain kan ya drop ekonomi gitu. Ya benar. Tapi buat saya pribadi, masa-masa itu justru one of the best moment sih. Oh itu menarik sih. Semua tuh kayak didatengin gitu. Yang dulunya gak mungkin. Dan sesaat ketika ya ampun pandemi nih. Cita-cita yang kemarin tertunda 2 tahun kayaknya gak kejadian. Justru cita-cita yang 10 tahun yang akan datang mungkin gak kejadian. Dengan 1 tahun 2 tahun itu pandemi. Itu kejadian lebih cepat 10 tahun. Kebayang gak teman-teman? Termasuk gini-gini nih. Ini kalau gak ada COVID gak akan gini-gini kita. Dulu ya 8 tahun 9 tahun yang lalu mau ngobrol gini sama siapa coba? Wah boro-boro 1200 nih yang datang, 219 di YouTube yang datang. Mungkin setengah yang datang orangnya juga. Ya, setengah gak nyadar gitu maksudnya. Diajak ngobrol juga gak nyambung gitu. Ketemu 1 orang untuk ngobrolin gini 1. Wah berkah banget. Makanya saya selalu amazed berulang-ulang dan terima kasih sama teman-teman semua berulang-ulang. Karena ini percepatan 10 tahun dari apa yang saya hitung gitu. Dan yang menarik sih teman-teman. Diskusi ini udah dirindukan oleh saya 10 tahun, 11 tahun yang lalu gitu. So, ini jadi menarik gitu ya. Bahwa gak pernah menyangka bakal ada
antusias pembelajaran sehebat ini gitu. Top lah, kalian hebat pokoknya. Oke guys, jadi sekali lagi penting ya, fake it until you make it, itu penting. Ketika kita meyakininya, keyakinan itulah yang akan mewujud dalam hidup kita. Teman-teman pernah dengar kata intention atau niat? Niat itu artinya apa yang paling gampang? Kamu beneran tahu apa yang kamu mau. That's it. Soalnya kadang-kadang ditanya, kamu tuh maunya apa sih? Diem. Iya ya, sebenarnya maunya apa ya? Gitu. Banyak loh yang gitu. Gak tahu sebenarnya maunya apa tuh gak tahu gitu. Getting clear what you want. Nah tuh. Intention means niat adalah clear banget pengennya apa. That's it. Itu penting. Ya. Ketika kita mengalami pelepasan hasrat, kita mulai melihat bahwa apa yang telah kita pilih akan terwujud dalam hidup kita hampir secara ajaib. Apa yang bertahan dalam pikiran cenderung terwujud. Seperti yang dikatakan sebelumnya tadi ya, contoh yang tadi. Ini adalah cara baru yang mengejutkan dalam memandang dunia ketika kita pertama kali mengetahuinya. Teman-teman, nanti kapan-kapan kita bahas Matrix ya. Waktu di dunia Matrix, orang kalau udah mulai makan pil merah tuh, nomor satu yang akan terjadi adalah keraguan-raguan. Bener gak ya? Bener gak ya? Aduh, banyak yang gak lulus di wilayah keraguan. Kenapa? Dari struktur mimpi, bangun, justru malah bangun kayak mimpi gitu. Itu menarik tuh. Jadi kalau first awakening pasti level pertamanya adalah keraguan-raguan. Dan kalau itu nggak lewat balik lagi pasti. Aduh bener nggak ya? Aduh kayaknya gua salah deh. Aduh gimana? Oh udah tuh. Itu nggak bisa diloncatin tuh nggak bisa. Tapi kalau itu dinikmati dan dilampaui, awaken terjadi. Karena itu titik nadirnya lah. Titik nadir pada pencerahan adalah kita bisa melampaui sesuatu yang menurut kita aneh, menurut kita kayaknya bukan itu, salah banget. Udah deh, pasti banyak keraguan-raguan gitu. Keren. Itu fase keren tuh. Ya, banyak yang begitu masuk ke situ, balik lagi kenapa? Udah. Beneran yang dulu deh, yang ini sekarang jadi gini, balik lagi. Jadi udah makan pil merah, pil biru lagi gitu. Tapi gak apa-apa ya, itu kan pilihan juga by the way. Nah makanya Hawkins menggambarkan pakai gini. Ini adalah cara baru yang mengejutkan dalam memandang dunia ketika kita pertama kali mengetahuinya. Begitu Morpheus ngomong, you are the one. Bukan, saya mah cuma programmer biasa. Nah mulai gak percaya sama dirinya gitu. Bukan aku, bukan aku gitu. Dan di film itu, keren sih. Yang meyakini Neo bahwa dia adalah the one, itu Trinity. Trinity loh, keren. Dan disitu ada cinta sih. Jadi hanya Trinitas lah yang membuat Neo menyadari bahwa dia adalah the one. Ntar kita bahas ya, keren banget. Hebat ya yang bikin film Matrix ngomong-ngomong bisa gitu ya. Oke, ini adalah cara baru yang mengejutkan dalam memandang dunia ketika kita pertama kali mengetahuinya. Ada harapan bahwa itu benar, tetapi muncul juga skeptik gitu ya. Ya gitu ya, skeptik tuh lah gitu nggak percaya dan seterusnya. Yang mengatakan tidak mungkin itu terjadi pada tingkat pragmatis, latar belakang etika yang ketat membuat cara pandang ini sulit dipercaya. Meskipun demikian, muncul kesediaan kita berpikiran bahwa terbuka dan mencobanya. Inilah pengalaman awal dari pelepasan hasrat. Makanya salah satu penjajahan yang paling bahaya dalam hidup adalah penjajahan dogma dan doktrin. Udah deh. Ketika dijajah dogma dan doktrinnya, mau di depan ada emas, dan di dogma di doktrin bahwa itu adalah tanah, ya selesai.
selamanya kita akan melihat itu adalah tanah gitu. Ya, makanya hati-hati memelihara dogma dan doktrin. Anyway. Tujuan-tujuan pribadi ditulis diikuti dengan pelepasan hasrat terhadap tujuan-tujuan itu. Ini terdengar paradoksal, tapi demikianlah prosesnya. Mengidentifikasi tujuan dan kemudian melepaskan keinginan terhadap tujuan itu. Salah satu tujuan yang diingat selama beberapa tahun adalah sebuah apartemen di kota New York karena komitmen-komitmen kerja membutuhkan banyak perjalanan dan uang yang dihabiskan untuk menginap di hotel. Apartemen kecil di kota itu yang disebut pied-à-terre akan menjadi solusi ekonomi. Apartemen di kota New York ditulis sebagai tujuan ketika menggunakan cara itu untuk mencapai tujuan. Kita memasukkan semua detail tentang apartemen itu yang bagi pikiran rasional mungkin terdengar menggelikan. Maka apartemen itu ideal itu diperinci, berharga, terjangkau di Fifth Avenue blok 70-an, tepat di sebelah pintu masuk menuju Central Park, setidaknya di lantai 8 atau 9 di bagian belakang agar kebisingan jalan tidak terlalu terdengar dan besarnya 2,5 kamar. Hari berikutnya di tempat kerja suasana sibuk seperti biasa berhadapan dengan sebuah kasur besar dan seterusnya. Ini lagi cerita tentang plot di mana Hawkins menggambarkan betapa mindset atau betapa hasrat itu penting untuk diregulasi gitu. Nah teman-teman, ini nanti kita akan bahas detail karena si contoh ini perlu elaborasi yang agak panjang gitu. Dan nanti saya akan elaborasi part by part sebagai sebuah contoh di mana ya balik lagi. Jangan sampai membatasi kita dengan apa yang dinilai sama orang lain misalnya. Atau yang telah terinstal lama di dalam diri kita selama ini gitu. Itu penting. Ya. Oke guys. So terakhir. Ini penting. Apa ya? Kalau misalnya ada waktu, sering-seringlah untuk melakukan self-talk dengan dirinya. Entah melalui journaling, entah melalui duduk teduh santai dan rileks untuk asking yourself gitu. Ditanya lagi, ditanya lagi, ditanya lagi. Jangan-jangan kita banyak menegur sahabat kita, teman kantor kita, saudara kita, orang tua bahkan, pasangan, anak. Tapi kapan terakhir kalian menegur dirinya dengan penuh cinta dan kasih? Untuk bertanya, are you okay? Kamu baik-baik aja gitu. Untuk sekedar berhenti bertanya bahwa kamu lagi butuh apa sih? Kamu kenapa gak enaknya? Dan apa yang ngebuat kamu ngerasa gak enak misalnya? Gitu. Dan sesaat teman setia diri ini yang selalu menemani sampai kapanpun ini jarang untuk diberikan perhatian. Mungkin dirimu terlalu lama menunggu untuk engkau sapa gitu. Dan dirimu terlalu lama untuk menunggu engkau karena dia pengen berteriak gitu. Dia pengen curhat, dia pengen ngomong, dia pengen intimate talk gitu. Yang mungkin selama ini kamunya gak ada waktu gitu. Kenapa? Karena terlalu khawatir, terlalu cemas, terlalu ingin merubah orang, terlalu ingin memaksakan gitu. Tapi ya pada akhirnya dengan alasan-alasan bahwa aku tidak memiliki waktu gitu. Dan waktu emang gak pernah dimiliki sih. Tapi diprioritaskan. That's the point. Jadi sesaat tidak memprioritaskan dirimu, ya mungkin dirimulah yang paling sulit untuk menerima dan mendapatkan kasih sayang gitu. Oke guys, semoga ya kita bisa selalu belajar, kita bisa selalu kontemplasi untuk terus menerus mengenal diri tanpa batas gitu kira-kira.
Ya teman-teman, terima kasih. Semoga episode 33 ini episode perdana nih di 2025 ya. Ada pelajarannya. Dan dari semua episode Letting Go, sekali lagi nggak buru-buru pengen cepet, tapi at least kita mencintai prosesnya. Dan yang terpenting lagi teman-teman, let's grow. Mari kita tumbuh bersama, belajar bersama, dan tidak lelah. Sekali lagi, kalau capek istirahatlah. Kalau bosan, berhenti dulu. Kalau sakit istirahat juga. Tapi apapun poinnya teman-teman, please do. Jangan menyerah. Jangan menyerah untuk selalu mendengari apa yang diri kita teriakan. Jangan tuli, buta terhadap apapun yang beneran diri kita ini ingin sampaikan gitu. Karena dia yang paling dekat dengan dirimu. Sayangilah dirimu, maka sayang itu dan cinta itu yang akan memberi kekuatan untuk mencintai lingkungan dan semesta raya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Love you all. Thank you teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di Letting Go 34.